Jadi film yang aku review kali ini itu baru dirilis pada Juni 2023 lalu. Judulnya itu Vimanam. Film ini dibintangi oleh Samuti Ragni dan juga aktor cilik Drufan. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang tinggal di daerah kumuh di dekat bandara. Namanya itu Viraya. Viraya ini memiliki disabilitas atau cacat. Nah, Viraya ini memiliki seorang putra bernama Raju. Istrinya udah meninggal saat melahirkan Raju, jadi mereka hanya tinggal berdua teman-teman. Meskipun Viraya penyandang disabilitas, dia tuh hidup dengan bahagia bersama anaknya. Cinta Viraya kepada Raju itu sangat besar. Itulah sebabnya Viraya menjalani hidup dengan sangat semangat. Dia sangat ingin Raju di masa depan memiliki kehidupan yang sangat baik. అన్ని ఇచ్చేవాడిని దేవుడు అనరు నానా అమ్మెంత గ్రేట్ నానా విమానం ఎక్కి Raju ini masih duduk di bangku SD. Nah, Raju tuh memiliki cita-cita menjadi seorang pilot. Dia tuh terobsesi dengan pesawat. Dalam bayangannya, jika suatu saat nanti dia menjadi seorang pilot, dia akan naik pesawat ke sana kemari. Obsesi itulah yang membuat Raju selalu mampir melihat pesawat di bandara saat pergi ke sekolah. Kebetulan tempat tinggal mereka tuh tidak jauh dari bandara. Dia selalu mengintip pesawat dari celah tembok bandara. Sudah berkali-kali juga Raju ini meminta kepada ayahnya Viraya agar membawa dia naik pesawat, tapi ayahnya kan sangat miskin. Sangat kesulitan bisa mewujudkan itu. Viraya bilang kepada anaknya, jika kamu rajin belajar, kamu bisa naik pesawat sendiri setelah dewasa. Viraya menyadari satu hal, yaitu hanya dengan pendidikan yang baik maka anaknya dapat meningkatkan derajat hidupnya. Oleh sebab itu, setiap Viraya bertemu dengan guru-guru Raju, ia selalu menanyakan perkembangan Raju. Padahal jawaban guru-guru sekolah tetap sama, bahwa Raju selalu belajar dengan baik. అన్నట్టు వేరే మర్చిపోయాను మన చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు మీ దయయ్యా పర్వాలేదులే వేరయ్యా Kegigihan Raju dalam belajar membuatnya terpilih mengikuti tes masuk sekolah sainik atau sekolah asrama pemerintah. Nah, jika Raju lulus, maka masa depan dan pekerjaannya terjamin, termasuk untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pilot. Viraya yang buta huruf semakin bangga dengan anaknya. Setelah mengantarkan Raju ke sekolah dengan sepedanya, Viraya selalu mengunjungi Tuhannya ke kuil. Dia ini sangat bertakwa, guys. Dan dia selalu mendoakan masa depan anaknya. Untuk bertahan hidup, Viraya ini bekerja sebagai seorang penjaga toilet di dekat pasar. Pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan warisan dari kakek Viraya. Tapi Viraya punya prinsip bahwa anaknya si Raju tidak boleh mengerjakan pekerjaan kotor ini lagi. Dia tidak pernah membolehkan Raju untuk ikut bekerja atau membantu Viraya di toilet ini. Viraya selalu menyuruh Raju untuk tetap fokus belajar agar Raju dapat meraih cita-citanya. అనగనగా ఓ రాజు మన లేవురా మరి రామనుడు పడుకో పడుకో Raju ini sangat menyayangi Viraya. Jika ada anak-anak di sekitarnya yang mengolok-olok ayahnya karena ayahnya cacat, dia akan memukul anak-anak itu. Dan Raju selalu menganggap ayahnya adalah Tuhan yang ia lihat. Raju dengan polos berkata kepada ayahnya, "Kenapa ayah selalu menyuruh saya berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan itu sendiri bersama saya? Semua anugerah yang saya terima juga bukan dari Tuhan, tapi dari ayah." Viraya hanya tersenyum dan mencium anak kesayangannya itu. Keakraban mereka sering membuat anak tetangga iri. Einstein mendambakan sosok ayah seperti Viraya. Einstein berkata kepada ibunya, "Seharusnya ibu melahirkan saya dengan Viraya." Ucap Einstein, kata-kata itu langsung membuat ayah dan ibunya marah dan memukul Einstein. రాజుకి ఎంత ప్రేమగా చెప్తున్నాడు బదులు ఆ వీరమాన్ పెళ్లి చేసుకుని నన్ను కనాలి. Daniel adalah teman Viraya yang bekerja sebagai supir bajai di pasar, selalu menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil pada Viraya. Kenapa orang sebaik Viraya dibuat cacat oleh Tuhan? Tuhan mereka itu pantas untuk dikutuk. Viraya hanya tersenyum mendengar ucapan dari Daniel. రూపాయలు ఇచ్చి రోజంతా పోసుకోమంటావా అలాగినదిని మనం సుముసేసుకోకూడదు అది పాపం Di pasar, Viraya memiliki seorang teman bernama Koti. Koti ini adalah penjahit sandal dan sepatu. Koti mencintai seorang perempuan tunasusila yang bernama Sumati. Sumati tidak peduli dengan kata cinta yang ia tahu sesuai dengan pekerjaannya. Siapapun laki-laki yang membawa uang, maka itulah yang akan dilayani oleh Sumati. Sumati menetapkan tarif Rp1.000 untuk 10 menit, sementara Koti hanya memiliki Rp200, sehingga Sumati selalu menganggap Koti adalah sampah. చీర కొనేటప్పుడు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పటిసేటప్పుడు ఉంటుంది పే చూసావా కుట్టాలా Suatu hari, Viraya dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan kabar kepada Viraya bahwa
Dari 10 siswa yang ikut tes sekolah Sainik, hanya Raju yang lulus. Betapa bangga dan bahagianya Viraya mendengar kabar itu. Viraya tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan Raju. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan rasa syukur Viraya membawakan permen untuk guru-guru di sekolah. Raju dipanggilnya untuk membagikan permen tersebut. Lalu Raju dengan semangat berlari. Lalu tiba-tiba Raju terjatuh dan pingsan. రాజు ఈ రాజు పడిపోయాడురా రండి రాజు Viraya sangat khawatir melihat anak kesayangannya itu pingsan. Dengan cepat, kepala sekolah memanggilkan ambulan. Lalu, Raju dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata penyakit Raju adalah kanker darah stadium akhir. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat maupun operasi. Dokter berkata bahwa umur Raju hanya tinggal sebulan. Bayangkan saja betapa hancurnya hati Viraya mendengar anak kesayangannya divonis akan meninggal dunia. Bagaimana mungkin anak baik hati dan pintar itu jatah hidupnya kurang dari sebulan? Pada saat itu Viraya kalang kabut, dia sangat sedih, dia tidak tahu mau berbuat apa. Malam harinya Raju dibawa pulang. Viraya merahasiakan penyakit anaknya. Dianya berkata kepada Daniel bahwa dokter sudah meresepkan obat atau vitamin biasa kepada anaknya. Viraya menyimpan semua dukanya seorang diri. Penyakit mematikan itu dirahasiakannya dari Raju maupun tetangganya. Malam itu Viraya tidak bisa tidur. Sekuat apapun Viraya, dia tetap manusia biasa. Air matanya menetes begitu saja. Ketika Raju terbangun dan melihat ayahnya, Raju berkata kepada ayahnya kenapa dia menangis. Tapi Viraya berbohong. Ia berkata kepada anaknya kalau ia hanya mengingat ibunya. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాన్న నువ్వు అదే మీ అమ్మ గుర్తుకొచ్చిందయ్యా. నువ్వు మనల్ని వెళ్ళి అమ్మని తీసుకొచ్చేస్తా Keesokan harinya, Raju sudah berpakaian rapi. Seperti biasa, ia akan berangkat ke sekolah. Namun, Viraya yang sedang menghitung uang tabungannya meminta Raju untuk tidak perlu masuk sekolah. Raju mengira dirinya boleh tidak masuk sekolah karena ia akan pindah ke sekolah Sainik. Viraya memilih diam karena tidak mungkin ia memberitahu anaknya tentang penyakitnya. Raju pun dipersilakan keluar bermain dan dibekali uang agar bisa jajan. Viraya sendiri pergi ke apotek dengan uang tabungannya. Obat yang diresepkan dokter selama sebulan harganya Rp4.000. Sedangkan uang Viraya hanya Rp2.000. Pihak apotek bisa memberikan obat untuk setengah bulan saja. Viraya hanya bisa mengangguk. Dia sangat menyadari obat itu hanya bisa untuk mengurangi gejala kanker atau rasa sakit, tapi tidak mampu menyembuhkan Raju anaknya. Setelah dari apotek, Viraya kembali ke pasar, lalu ia melihat kerumunan orang. Ternyata jalan di kawasan pasar akan diperlebar oleh pemerintah. Berbagai bangunan ilegal di sana harus dihancurkan, termasuk toilet umum yang selama ini menjadi mata pencahariannya. అయ్యో కూల్ చేస్తున్నారు ఏంటయ్యా? నీ పర్మిషన్ తీసుకుని కోల్చాలి ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఓకే దండం పెడతా సార్ కూల్చేకూరు సార్ ఇడిచిపెట్టేశారు సార్ Viraya pulang ke rumah dengan semua kesedihannya. Tapi ternyata setelah di rumah, Raju belum pulang-pulang. Viraya mencari anaknya ke sana kemari. Ternyata Raju sudah pingsan di dekat tembok bandara. Viraya sangat ketakutan jika sesuatu terjadi pada anaknya. Apalagi anaknya tak kunjung sadarkan diri. Tiba-tiba Raju membuka mata setelah ada pesawat melintas. Raju bangun dan seperti biasa melambaikan tangan. Melihat keinginan besar anaknya yang ingin merasakan naik pesawat, Viraya berjanji akan mewujudkan itu. Viraya memastikan Raju bisa segera naik pesawat terbang. Raju kegirangan mendengarnya. Lalu Viraya pergi ke tempat penjualan tiket pesawat untuk menanyakan harganya. Informasi yang ia dapatkan yaitu harga tiket pesawat untuk 2 orang adalah Rp10.000. Namun Viraya tidak punya uang sebanyak itu, maka ia harus membuking 2 bulan sebelum perjalanan. Viraya sadar bahwa opsi itu tidak baik. Anaknya tidak mungkin bertahan hidup selama 2 bulan ke depan. కుంటే 2000 3000 ఉంటుందండి బుక్ చేయమంటారా చేస్తాను సరేనమ్మా. ఓకే అండి సార్ Keesokan harinya, Viraya memberanikan diri untuk meminjam uang Rp10.000 kepada bosnya. Namun bosnya marah-marah, ia tidak mendapatkan uang tersebut. Viraya kembali bekerja dengan suasana hati yang tidak karuan. Saat tengah makan siang, bosnya datang menendang Viraya. Bos itu telah menuduh Viraya mencuri uang sebanyak Rp50.000 karena Viraya tidak diberikan pinjaman. Viraya dihajar dan dibawa ke kantor polisi. Sekuat apapun Viraya membela diri, dia tetap dihajar oleh polisi. Polisi tidak percaya padanya. Bahkan polisi memaksa Viraya untuk mengaku bahwa ia telah mencuri.
Polisi tidak pernah percaya kepada orang miskin seperti Viraya. Setelah Viraya disiksa habis-habisan, maka bos dari pabrik tersebut datang lagi ke kantor polisi. Bos itu mencabut laporannya. Dia mengaku bahwa yang mencuri uangnya adalah anaknya sendiri, bukanlah Viraya. Viraya pun akhirnya dibebaskan. Namun anehnya setelah Viraya dibebaskan, ia melihat di depan kantor polisi bahwa anaknya Raju dan Einstein tengah dibawa oleh tentara setempat ke kantor polisi. Raju dan Einstein ditangkap tentara karena mereka melompat tembok bandara. Akhirnya Viraya pun memohon-mohon agar kedua anak itu dibebaskan. Mereka pun bisa pulang ke rumah. Namun masalahnya ibu Einstein marah-marah dan menyalahkan Raju. Einstein dilarang bermain dengan Raju. Viraya yang tidak enak hati mendengarkan ucapan ibu dari Einstein menyuruh Raju untuk masuk ke rumah. Akhirnya Viraya menceritakan apa yang terjadi pada Raju. Anak saya menderita kanker stadium akhir. Dia hanya akan bertahan hidup selama 1 bulan. Untuk pertama kalinya, Viraya berbagi beban dengan tetangganya Daniel dan Koti. Viraya menangis sesenggukan menumpahkan segala beban pikirannya. Ketika ayah saya meninggal, saya bingung bagaimana cara bertahan hidup. Lalu ketika anak saya meninggal, untuk apa saya hidup? Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar masa depan anak saya baik. Namun Tuhan tidak menghendaki anak saya memiliki masa depan yang baik. Anak saya selalu meminta agar diajak naik pesawat. Saya tidak menyangka bahwa ini akan menjadi keinginan terakhir anak saya. Saat Viraya tengah menangis, lalu Raju pun tiba-tiba keluar. Ia menanyakan kepada ayahnya, darah apa yang keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba Raju pun pingsan. Raju pun dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter. Dokter berkata kepada Viraya bahwa Raju sudah tidak bisa lagi bertahan lebih lama. Umur Raju tidak bisa ditentukan. Bisa saja sewaktu-waktu Raju meninggal. Tubuh mungil Raju tidak bisa menahan penyakit ini lebih lama. Viraya pun sangat frustasi. Dia menangis mendengar penjelasan dari dokter. Viraya harus secepatnya mendapatkan uang tersebut. Keinginan terakhir Raju harus dipenuhi bagaimanapun caranya. Lalu Daniel mengajak Viraya pergi ke lokasi pameran untuk mencari pekerjaan. Kebetulan badut yang untuk menghibur anak-anak sedang libur. Maka Viraya mengambil pekerjaan itu sebagai badut. Viraya ditertawakan saat jatuh. Viraya kemudian rela membuat dirinya terjatuh berkali-kali agar para penonton tertawa. Aksi Viraya di panggung berhasil membuat semua orang puas dan bahagia. Atas kerja kerasnya yang sangat luar biasa, Viraya dibayar cukup tinggi asal mau tampil lagi di pameran berikutnya. Dengan bayaran dia pada malam itu, Viraya bisa membelikan tiket untuk anaknya. Lalu Viraya mengajak Raju, Daniel dan juga Koti untuk mencari tempat pembelian tiket yang masih buka. Namun sialnya di tengah jalan mereka kecelakaan. Sekelompok anak muda yang menyerempet mereka malah menghajar Koti dan Daniel. Lalu Viraya memohon agar masalah itu tidak diperpanjang. Sialnya para pemuda itu melihat uang di saku Viraya lalu mengambilnya dengan paksa. Kali ini Viraya benar-benar sedih. Uang hasil jerih payahnya diambil paksa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah di depan mata impian anaknya bisa diwujudkan oleh Viraya. Dalam ketidakberdayaannya, Viraya mengutuk Tuhan. Ia yang selama ini selalu bertakwa kepada Tuhan sangat kecewa. Karena ia merasa cobaan yang ia alami selama ini selalu bertubi-tubi dan sudah di luar batas kemampuannya. Viraya berkata kepada Tuhan, "Untuk apa saya hidup sebagai ayah jika saya tidak bisa memenuhi keinginan anak saya? Tuhan, hanyalah Engkau," ujar Viraya. Setelah di rumah, Raju berkata kepada ayahnya bahwa ia sudah tidak ingin lagi naik pesawat. Yang ia pahami adalah keinginannya membuat ayahnya semakin menderita. Raju berkata kepada ayahnya, "Tadi malam ketika ayah menangis, saya juga ingin menangis. Ayah tidak perlu repot-repot lagi. Saya akan belajar dengan baik dan naik pesawat sendiri setelah dewasa." Viraya memeluk anak kesayangannya itu. Viraya sangat mengetahui jika Raju tidak akan pernah dewasa. పెద్దయ్యాక బాగా చదువుకుని అప్పుడు ఎక్కుతున్నా నా కోసం నువ్వు Luar rumahnya, beberapa pegawai pemerintah sedang mendata rakyat miskin untuk dibangunkan rumah. Daniel memanggil Viraya. Daniel menceritakan kepada Viraya dan ia sangat senang. Rumah mereka akan menjadi layak dihuni dan rumah mereka akan bernilai jutaan rupiah. Namun di sisi lain, Viraya memiliki ide. Ia akan menjual rumahnya, tidak perlu dibayar mahal, cukup 10.000 rupiah.
Namun Daniel tidak setuju dengan ide Firaya. Nanti ketika rumah itu dijual, di mana Firaya akan tinggal? Firaya merasa bodoh amat, urusan nanti-nanti aja dulu. Yang penting ia bisa mewujudkan impian anaknya. Seorang warga yang mendengar percakapan mereka bersedia membayarkan 10.000 rupiah kepada Firaya. Firaya dengan senang hati menerima uang tersebut dan lalu pergi ke tempat pembelian tiket untuk membelikan tiket pesawat untuk anaknya. Lagi-lagi Tuhan menguji Firaya. Tiket pesawat yang ia inginkan sudah habis. Tiket pesawat termurah hari itu adalah 12 rupiah, yang berarti uang Firaya kurang 2.000 rupiah. Lalu dengan nekat Firaya menjual sepeda yang selama ini ia gunakan untuk berjalan. Sepeda itu hanya laku 1.000 rupiah dan artinya dia masih kurang 1.000 rupiah lagi. Firaya bertemu dengan Koti. Firaya menceritakan kepada Koti bahwa ia membutuhkan uang 1.000 rupiah lagi. Namun, Koti berbohong kepada Firaya. Dia berkata bahwa ia tidak memiliki uang. Sebenarnya Koti sudah memiliki uang 1.000 rupiah. Rencananya uang itu akan ia gunakan untuk menyewa Sumati, wanita yang ia cintai. Lalu Koti menemui Sumati dan memberikan uang 1.000 rupiah tersebut. Setelah menerima uang Koti dengan profesional, Sumati akan menjalankan pekerjaannya. Namun tiba-tiba pesawat pun lewat. Koti teringat pada Raju dan Firaya, lalu merebut kembali uang dari Sumati dan membawanya lari. Ia pergi menemui Firaya dan uang itu diberikan kepada Firaya. Lagi-lagi Koti berbohong. Ia berkata pada Firaya bahwa uang itu berasal dari Sumati yang prihatin atas keadaan Firaya dan Raju. Sumati yang datang akan menghajar Koti, kaget dibuat oleh Firaya. Firaya mengucapkan terima kasih kepada Sumati. Ia juga ingin bersujud di kaki Sumati. Terima kasih karena kamu sudah membantu saya. Kamu setara dengan Tuhan. Itulah ucapan Firaya kepada Sumati. Lalu Firaya pun pergi. Sumati bengong dengan kejadian itu. Baru kali ini ada yang menganggapnya Tuhan. Dan baru kali ini ada orang yang berterima kasih kepadanya. Ia sadar bahwa pekerjaannya selama ini adalah hina. Lalu Koti pun menceritakan kepada Sumati apa yang terjadi pada Raju dan Firaya. Dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Sumati. Sumati tidak menginginkan uangnya kembali. Jika ia tahu Raju dan Firaya mengalami hal sesulit itu, ia bersedia membantu untuk membelikan tiket pesawat untuk Raju. Di sisi lain, Sumati sangat terkesan dengan kebaikan hati Koti. Sumati ingin sekali hidup bersama Koti. Koti pun mengajak Sumati untuk menikah. Sumati malah menangis. Koti berkata kepada Sumati, "Jangan menangis, jika kamu tidak mau tidak apa-apa, saya akan pergi." Namun Sumati memeluk Koti. Ia merasa terhormat sekali, baru kali ini ada orang yang mau menikah dengannya. Ia berjanji kepada Koti bahwa ia tidak akan pernah kembali ke pekerjaan yang sangat hina tersebut. Setelah melewati banyak ujian hidup, akhirnya Firaya pun dapat membelikan tiket untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Sebentar lagi, keinginan Raju akan segera terwujud. Ia sangat bahagia. Namun setelah di dalam bandara, Firaya bingung cara mengurus penerbangan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pramugari cantik bernama Jasmine. Jasmine bersedia membantu mereka untuk mengurus segala boarding pass-nya. Raju terlihat sangat bahagia, setiap detiknya ia nikmati. Tidak lupa Firaya tetap memberikan vitamin kepada Raju. Jasmine, pramugari yang baik hati itu, datang menemui Firaya dan bertanya, kenapa Raju harus meminum obat? Firaya meminta Raju untuk bermain. Ia tidak mau anaknya mendengarkan pembicaraannya dengan Jasmine. Lalu Firaya menceritakan kepada Jasmine tentang obsesi Raju untuk naik pesawat, hingga penyakit yang diderita Raju. Mendengar itu Jasmine pun ikut bersedih. Di mata Jasmine, Firaya adalah ayah yang sangat hebat. Firaya adalah ayah yang luar biasa di tengah keterbatasannya. Tiba waktunya Firaya dan Raju akan naik pesawat. Bayangkan betapa bahagianya Raju melihat pesawat yang begitu besar ada di depan matanya. Jika selama ini pesawat hanya dilihat dari jauh, kini Raju bisa menyentuhnya. Raju berlari dan mencium roda pesawat. Hal ini dianggap sangat berbahaya, lalu petugas bandara pun menghampiri Raju dan mengangkatnya. Lalu Jasmine menenangkan situasi itu. Wajah Raju yang berseri-seri menunjukkan ekspresi seperti berada di tempat terindah. Kebahagiaan Raju tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Firaya ikut bahagia melihat anaknya yang sangat bahagia. Waktu lepas landas pun akan tiba. Raju, kita akan segera terbang, ucap Firaya. Namun, Raju tidak merespon. Lalu Firaya pun memberanikan diri untuk memeriksa detak jantung anaknya. Dan jantungnya sudah tidak lagi berdetak. Raju tidak tertidur. Raju telah meninggal dunia. Tidak bisa dibayangkan apa yang telah dirasakan oleh Firaya pada saat itu. Ia tidak percaya bahwa anaknya telah meninggal dunia. Tubuhnya sangat menggigil.
Air matanya tumpah. Namun ia harus tetap tenang supaya keinginan anaknya untuk bisa terbang tetap terwujud. Meskipun sudah meninggal dunia, ia ingin tetap anaknya bisa terbang. Ia menahan tangisnya agar penumpang pesawat lain tidak memperhatikan mereka. Lalu Jasmine mendatangi mereka. Ia memohon kepada Jasmine agar tidak memberitahukan awak kabin bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia ingin membawa tubuh anaknya tetap terbang. Jasmine kasihan melihat mereka. Jasmine berjanji tidak akan memberitahukan siapa-siapa tentang kematian Raju. Sepanjang penerbangan sesuai janjinya dengan Jasmine, Firaya tetap tenang. Ia berusaha untuk tidak menangis. Ia berjuang menyembunyikan kesedihannya. Pesawat pun lepas landas ke udara. Sangat sulit bagi Firaya untuk menahan kesedihannya. Dadanya pasti sesak. Wajah ceria Raju yang sangat diimpikan oleh Firaya sudah tidak ada lagi. Seharusnya inilah waktu yang paling membahagiakan bagi Firaya dan Raju. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jasmine yang melihat Firaya ikut merasakan kesedihan yang begitu menyesakkan dada. Setelah pesawat mendarat, semua penumpang pun turun kecuali Firaya dan Raju. Jasmine menyampaikan kepada Firaya bahwa otoritas bandara telah diberitahu tentang kematian Raju. Firaya tidak merespon apa-apa, lalu Jasmine menyentuh Firaya. Ternyata Firaya juga telah kehilangan nyawanya. Ia meninggal dunia karena tidak kuat menanggung kematian anaknya.